Dalam era modern, pendidikan mengalami pergeseran menuju pendekatan yang lebih pragmatis dan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Tantangan dan tuntutan zaman yang terus berkembang juga mempengaruhi motivasi saya sebagai guru untuk terus berinovasi, memberikan pembelajaran yang menyenangkan serta bermakna bagi siswa-siswi saya. Untuk itu, pemanfaatan teknologi serta beberapa pendekatan seperti Active Deep Learning Experience membantu saya dalam mewujudkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Irka Kusuma Gumai, SPDI. Saya mengajar di Sekolah Dasar Islam Terpadu Abatas Salahan. Assalamualaikum. Umu tulis salami ilal mudarisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan Oke, terima kasih Malik. Baik anak-anak, sebelum kita memulai materi hari ini, marilah kita berdoa bersama. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Istaidu Uskutu Ayana da'u ilaullahi qabla julus ibada'u doa'an Zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah, tadi kita sudah berdoa. Sekarang Bu Rani mau absen dulu. Bagaimana? Apakah di kiri kanannya ada yang nggak masuk anak-anak? Hadir semua. Masuk semua, alhamdulillah. Lillah Kaifahalukum? Alhamdulillah. Masya Allah, masih semangat semuanya? Masih. Oke, kalau masih, Bunda mau lihat persiapannya dulu nih. Udah pada ditaruh belum buku painnya? Sudah. Hari ini kita belajar pendidikan agama Islam. Oke. Baiklah, kalau sudah siap belajar, kita tepuk semangat dulu, biar lebih semangat ya. Tepuk semangat satu. Semangat. 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 Allahu Akbar. Oke, tepuk semangat dua. Semangat. Semangat. Oke, alhamdulillah anak-anak, hari ini ketemu lagi bersama Bunda Rani dengan materi pendidikan agama Islam, yaitu materi yang sudah kita bahas pekan lalu. Materi apa? Masih ingat nggak? Apa, Revando? Asmaul Husna. Karena kemarin kita sudah bahas pengertian Asmaul Husna, hari ini kita akan bahas lebih lanjut lagi, materinya lebih dalam lagi. Oke, masih penasaran nggak materi Asmaul Husna kemarin? Ada berapa Asmaul Husna? Masih ingat nggak? 99 Asmaul. Oke, tapi kemarin kita bahas berapa nak? 5 Asmaul Husna. Siapa yang masih ingat Asmaul Husna? Apa saja yang kita bahas kemarin? Siapa? Tunjuk tangannya. Coba Revando. Al-Muhyi. Al-Mumit. Al-Muhyi. Oke, good. Beri tepuk TOP dulu untuk Revando yang masih ingat materi yang kemarin. Tepuk TOP buat Revando. T O P. Top. Terima kasih Revando sudah mengingatkan teman-temannya tentang materi Asmaul Husna kemarin. Yang Ahwat masih ingat kan? Nah, tadi sudah dibahas sedikit tentang Al-Muhyi ya. Al-Muhyi, Allah Maha Coba dibuka halamannya. Al-Muhyi, kan tadi sudah dibuka bukunya. Al-Muhyi. Oke, Al-Muhyi, pasangannya ada Al-Mumit. Al-Muhyi, Al-Mumit. Kenapa mereka bersatu? Benar sekali. Allah Maha menghidupkan dan Allah Maha mematikan. Pasangan ya. Nah, kalau sudah berpasangan hidup dan mati, kira-kira siapa sih yang paling berkuasa atas nyawa kita nak? Allah ya. Ada nggak yang bisa menghidupkan semut walaupun semut itu kecil? Ada nggak yang berani mengakui aku yang bisa ngidupin semut bu? Tinggal itu jadi hidup lagi. Bisa nggak? Nggak bisa, walaupun semut itu kecil, tapi kita tidak bisa meniupkan ruh atau menghidupkan semut itu sehingga semut itu bisa bergerak. Berarti kita ini tidak ada apa-apanya ya. Manusia walaupun kita badannya besar mungkin, badannya tinggi mungkin, tapi kita tidak punya apa-apanya dibanding kekuatan Allah. Karena Allah memiliki sifat apa tadi? Al-Muhyi dan Al-Mumit. Tapi sudah ke Al-Ahad aja dia. Kita ke yang pertama dulu ya. Al-Muhyi dan Al-Mumit. Nah, oke. Biar lebih semangat kita nyanyi dulu deh. Masih ingat lagu yang kita nyanyikan kemarin? Siap.
Yo, yang semangat, habis, biar nggak lupa. Boleh sambil bergerak. Oke. Tuh, waktu tangan yo. Tuh. Ya, mulai ya, yang belakang juga semangat ya. 2, 3. Ya Rahmanu ya Rahim, ya Maliku ya Kudus, ya Salamu ya Mu'min, ya Muhaimin ya Aziz, ya Jabbar ya Mutakabbir, ya Holy ada jalla zikruhu. Yeay. Alhamdulillah tadi kita udah nyanyi bareng nak ya. Udah hafal belum nih? Oke, nanti kita akan ada project biar kalian lebih semangat dan ingat berapa Asmaul Husna yang kita pelajari hari ini. Nah ya. Nah, sebelum kita masuk ke projectnya, Bunda Rani akan jelaskan sedikit apa saja sih hikmah dan keteladanan apa yang bisa kalian jadikan pelajaran Asmaul Husna hari ini. Yang pertama tadi sudah kita sebutkan ya, ada Al-Muhyi dan ada Al-Mumit. Al-Muhyi tadi apa nah? Ya, Maha menghidupkan. Artinya kita sudah tahu nih, oh ternyata Allah itulah yang menghidupkan kita, ya. Allah yang memberikan kita nyawa. Dan Allah juga yang memberikan nyawa kepada makhluk-makhluk lainnya. Selain kita ada apa aja? Ada hewan, ada apa lagi? Tumbuh-tumbuhan, ya. Nah, setelah kita tahu Allah itulah yang menciptakan kita, yang menghidupkan kita, maka keteladanan apa atau sikap apa yang bisa kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama tadi benar kata Revandu. Bersyukur nak, karena kita sudah Allah ciptakan, apalagi kita diciptakan sebagai manusia. Yang manusia itu dalam surah At-Tin, ya kan? Sudah kita pelajari di bab pertama sebagai makhluk yang paling sempurna, Masya Allah. Kemudian apa lagi? Ada yang mau berpendapat lagi nggak? Apa sikap apa yang bisa kita lakukan atau kita teladani dari Asmaul Husna Al-Muhyi? Menjalani perintah Allah, kata Risma. Benar ya? Setelah kita mensyukuri dan kita menyadari bahwa kita hidup di dunia ini haruslah senantiasa beribadah kepada Allah, ya, oke? Nah, kemudian ada sikap teladan yang berikutnya dalam Asmaul Husna Al-Mumit. Apa Al-Mumit tadi artinya? Apa teladan apa yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, kita tahu kan, kita sadar bahwasanya manusia ini tidak akan hidup selama-lama. Iya, semua makhluk ini akan meninggal dunia, akan mati pada masanya. Untuk itu, sebagai manusia ciptaan Allah, kita harus selalu mengingat kematian. Dengan cara apa, Kakak Hafiz? Diajarin temennya. Boleh berpendapat sendiri, nggak apa-apa. Kalau kita sering mengingat mati itu apa yang terjadi pada diri kita? Selalu berbuat baik, kata Akma. Kemudian kata Hafiz, Bunda mau pendapat Hafiz. Selalu menolong orang lain. Boleh loh. Intinya selalu berlomba-lomba mengumpulkan kebaikan sebelum apa? Sebelum mati. Pinter, tepuk tangan dulu untuk Hafiz dong. Oke, Bunda ada tepuk lagi ya. Kalau Bunda bilang tepuk dikit, tepuknya sekali aja. Tepuk sedikit, prok. Tepuk sedang 3 kali. Prok, prok, prok. Tepuk banyak-banyak, tepuk banyak-banyak. Oke. Tepuk sedikit, tepuk sedang, tepuk banyak-banyak untuk Hafiz. Yeay. Nah, benar ya kata Hafiz, setelah kita tahu, oh ternyata manusia ini bakal mati nantinya. Karena yang mematikan itu adalah Allah. Haknya Allah mematikan kita kapanpun Allah mau. Dan kapanpun kita dipanggil Allah, ya sudah, kita harus siap. Makanya harus banyak-banyak mengumpulkan pahala. Jadikan motivasi dalam Asmaul Husna Al-Mumit. Kita harus senantiasa berhati-hati dalam berbuat, dan kita harus berlomba-lomba mengumpulkan amalan yang banyak. Paham? Nah, Al-Hayyu artinya apa kemarin? Allah Maha Hidup. Iya, apa dah? Allah Maha Hidup itu artinya apa? Allah tidak akan pernah mati. Oke, good. Tepuk banyak-banyak untuk Zahira. Yeay.
Artinya Allah itu tidak akan musnah, selamanya akan ada. Yang musnah itu hanya makhluk ciptaannya. Artinya tidak ada yang sebanding dengan Allah, nak ya. Makanya kita harus senantiasa beribadah kepada Allah dan mempercayai bahwa kekuatan yang paling besar adalah kekuatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada Al-Qayyum. Apa artinya, Afifah? Allah Maha mengurus dan Allah Maha mandi. Nah, Bunda mau tanya nih, tadi siapa yang mengurus barang-barang pribadinya sebelum berangkat sekolah sendiri? Oke, benar nggak? Siapa yang menyiapkan sepatunya sendiri tadi? Masya Allah, barakallah. Siapa yang menyiapkan alat sekolahnya sendiri? Masya Allah, benar Pak Yat? Benar. Siapa yang bangun subuhnya bangun sendiri? Oh, Kirana, Zizi, semuanya bangun sendiri. Ada nggak yang masih dibangunin mamanya tadi pagi? Hafiz. Kalau sudah belajar Al-Qayyum, malu ya, karena Allah bersifat maha mandiri atau maha mengurus, maka kita juga harus meneladani sifat-sifat Allah Al-Qayyum. Kita harus belajar mandiri. Jadi keteladanannya kita harus mandiri, kita harus berusaha melakukan setiap amalan itu, setiap pekerjaan itu harus berusaha sendiri. Ya. Yang terakhir ada Al-Ahad. Artinya apa, Revando? Allah Maha Esa. Apa itu Allah Maha Esa, Hafizah? Allah Maha Tunggal atau Maha Satu. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ayo, ada di surat apa itu? Allah Maha Esa. Ah, pintar sekali. Allah Maha Esa ada di dalam surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu. Iya, ayat berapa, Nabila? Ayat pertama atau ayat ke-1. Oke, tepuk banyak-banyak untuk kita semua. Oke, biar lebih ingat lagi, Bunda Rani ada project untuk kita bareng-bareng melaksanakannya ya. Silakan bentuk kelompok. Sudah terbentuk kan kelompoknya kemarin? Silakan mendekati kelompoknya masing-masing. Bu Rani kasih waktu untuk membuat project yang sangat-sangat keren. Nah, nanti setelah yang berhasil mengerjakan projectnya, setelah ini kita ada games Canva. Siapa yang mau main game? Nah, kalau mau main game, silakan selesaikan projectnya tepat waktu. Bunda Rani akan memberikan kalian kaligrafi yang masih berwarna hitam putih ya. Nah, tapi nanti kaligrafinya berbeda-beda. Satu kelompok itu memiliki kaligrafi yang berbeda. Nah, jadi Bunda random ya. Oke. Setelah kalian dapat kaligrafinya, silakan beri warna secantik mungkin, sekreatif mungkin. Dan setelah itu nanti akan kalian presentasikan kaligrafi Asmaul Husna yang kalian dapatkan sesuai materi yang kita bahas hari ini. Oke, paham tuh? Nanti ada 2 proyek ya. Yang pertama mewarnai kaligrafi. Yang kedua nanti akan Bunda Rani beri kaktus. Ya, siapa yang mau kaktus? Nah, kaktus ini akan kalian beri keterangan di setiap kolomnya. Kalau dia mau hidup, silahkan kalian isi keterangannya sesuai dengan materi yang ada di kolom ini ya. Yang pertama ini Al-Hayyu misalnya. Berarti kalian akan mengartikan itu makna Al-Hayyu. Dan berikutnya dalilnya, Quran surat berapa? Al-Hayyu ini adanya di buku, silakan dicari ya, boleh nanti diskusi sama temannya. Oke? Dan kemudian kalian tempel jadi seperti ini. Ya, nanti bisa kita buka. Nah, ya. Cantik kan? Oke, dah. Bunda Rani kasih ya kaktusnya. Baik anak-anak, apakah sudah selesai proyeknya? Oke, siapa yang sudah selesai? Tunjuk tangannya. Kelompok 5, silakan maju kelompok 5. Oke, kita beri tepuk banyak-banyak untuk kelompok 5. Yeay. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dan kami mendapatkan Al-Mumit yang artinya maha mematikan. Baik. Al-Mumit, Allah Maha Mematikan. Oke, coba dipresentasikan. Ini ada kaktus yang tadi sudah Bu Rani kelompok kalian. Silakan, mulai dari yang mana dulu? Yang mana? Al-Mumit yang ini ya, berarti ya. Oke, silakan. Boleh dikasih lihat. Beri aplaus dulu nah untuk kelompok 5, tepuk banyak-banyak. Oke, silakan Nabila presentasi. Arti Al-Mumit adalah Allah yang maha mematikan. Oke. Dalil Al-Mumit adalah
An-Nisa ayat 78. Sikapnya, kita harus mengumpulkan amal ibadah yang banyak dan harus mempersiapkan diri saat kehilangan nyawa. Oke. Beri tepuk TOP untuk kelompok 5. Tepuk TOP. T O P. Terima kasih kelompok 5 atas presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menunjukkan Al-Qayyum. Al-Qayyum artinya adalah Maha Mandiri. Maha berdiri sendiri atau maha mengurus. Oke ya. Bagus nggak ini karyanya teman-teman? Bagus. Kasih tepuk banyak-banyak. Maha mengurus, tidak bergantung kepada orang lain. Tepuk TOP untuk kelompok 1. Beri tepuk TOP. 1, 2, 3. Tepuk TOP. Ya. Jadi Bu Rani ada permainan games Canva yang Bu Rani buat di Canva AI. Judulnya adalah Memancing Asmaul Husna. Siapa yang suka memancing? Papanya suka mancing nggak, Nabila? Nah, kalau suka bagus sekali ya, ini gamesnya adalah games memancing, tapi memancingnya memancing Asmaul Husna. Oke, mari kita bermain bersama. Nah, anak-anak, ini adalah games Canva yang Bunda Rani bilang tadi. Kalian akan memancing Asmaul Husna. Ini adalah game yang Bunda Rani buat dari Canva AI ya. Jadi kalian akan memancing ikan Asmaul Husna yang sesuai dengan keterangan yang ada di atasnya. Are you ready guys? Ayo akan cari Al-Mumit. Ayo cari. Bukan. Itu tuh, itu yang biru. Ayo. Waktunya ada 2 menit. Ayo. Bukan Yudit, Klik. belum yang mulia. Ayo. Boleh gantian. Afifa, cepat. Itu yang kuning. Nah, nama Malik sendiri pas banget. Al Malik. Nah, itu. Nah, ya. Yeay. Cepat ya kalau yang boleh ya. Alhamdulillah anak-anak, selesai sudah materi kita hari ini. Sebelum Bunda mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita refleksi sejenak. Oke, Bu Rani mau keberaniannya dari salah satu, mungkin ada 2 orang mungkin yang mau merefleksikan materi kita hari ini. Ada Bu Rani mau tanya nih, apa materi yang sudah didapat hari ini dan keteladanan apa yang Zahira dapatkan setelah belajar Asmaul Husna hari ini? Alhamdulillah, saya sudah tahu dan sudah belajar arti dari Al-Hayyu, Allah Maha Hidup, Al-Mumit, Allah Maha Mematikan, Al-Qayyum, Allah Maha Mandiri, dan Al-Ahad, Allah Maha Esa. Oke, dari Asmaul Husna itu ada keteladanan yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari tidak? Alhamdulillah, saya jadi termotivasi untuk menjadi anak yang salihah dan menjadi Anak yang lebih baik? Ya, anak yang lebih baik. Oke, beri tepuk tangan yang banyak untuk Zahira. Masalah jadi anak yang solih. Iya, yang lebih solih, lebih baik, dan lebih mandiri. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Hafiz. Begitu bahagia banget ya. Ini aja deh. Nah, ini apa nih? Murung atau sedih. Coba kalau kalian pilih gambar yang ini, silakan tepuk banyak-banyak yang meriah ya. Oke. Yang ini? Ada yang milih gambar kedua? Benar? Ada yang pilih gambar ketiga? Masya Allah, semuanya pilih gambar yang pertama. Alhamdulillah. Artinya anak-anak Bu Rani hari ini sudah bahagia belajar pendidikan agama Islam materi Asmaul. Baik, terima kasih anak-anak. Marilah kita tutup materi hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Silakan boleh disimpan bukunya, dicek sampah yang ada di bawah mejanya masing-masing. Nanti akan kita lanjutkan di minggu yang akan datang. Di materi, nanti kita akan belajar materi berikutnya tentang
nabi di halaman bab 3 ya. Bab 3 silakan dibuka nanti dibaca di rumah. Oke, terima kasih untuk hari ini. Bulan diucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.